Ini kita masih belajar terkait dengan dasar-dasarnya. Nah, terus apa manfaat ilmu ekonomi tersebut? Nah, manfaat ilmu ekonomi itu menurut dari Winnicott, yang Winnicott itu adalah Winnicott itu siapa? Winnicott itu ekonom dari Amerika Serikat, ya, Paul Winnicott. Nah, itu lulusan dari PhD-nya, doktornya di universitas saya lupa tempatnya John Nash pada satu kuliah, yaitu Princeton University di New Jersey. Pow. Dia lulus PhD, si Winnicott ini pada tahun 1959, ya. Dan si Winnicott ini menjelaskan bahwasannya ilmu ekonomi itu tujuannya itu dibagi menjadi dua, bisa dari sisi mikro, tujuan mikro, bisa dari sisi tujuan makro. Kenapa ilmu ekonomi ini penting atau wajib dipelajari seperti itu. Nah, Winnicott itu juga dia salah satu co-author, ya, salah satu co-author atau penulis buku, itu judulnya Free Trade Between US dan Canada. Kalian bisa lihat bahwa ada agreement, ada perjanjian antara terkait dengan free trade, perdagangan bebas antara Kanada dan US. Pelopornya adalah si Winnicott. Seperti itu, ya. Kalian bisa searching aja di Wikipedia atau mana. Jadi alumni Universitas Princeton University seperti itu, tahun 59. Nah, itu tempatnya lulusnya juga salah satu ekonom terkenal, ya, pelopor game teori, ya, yang sangat terkenal, yaitu John Nash. Nah, John Nash itu bisa kalian lihat di video atau ada dia movie-nya, judulnya Beautiful Mind, seperti itu. Nah, jadi di video itu saya ada video yang juga menceritakan tentang teori permainan. Pada saat itu ada satu wanita yang didekati oleh dua pria. Jadi si John Nash ini mengkalkulasi siapakah yang akan menang dan sebagainya, dan bagaimana permainannya agar dapat merebut hati wanita tersebut. Itu ada di movie, ada di video, judulnya Beautiful Mind. Oke. Makanya dia terkenal dengan namanya Nash Equilibrium, ya, kalau pernah belajar teori permainan seperti itu, game teori. Oke. Jadi menurut si Winnicott, kita kembali lagi, maksudnya tujuan di ilmu ekonomi ada dua, yaitu tujuan mikro dan tujuan makro, seperti itu. Jadi ada tujuan mikro itu adalah mencapai output maksimal dengan input yang ada dan meminimalkan input dalam mencapai output tertentu. Ya, seperti yang tadi, bagaimana fotokopi yang sedikit itu bisa menghasilkan laba yang banyak di suatu perusahaan. Ya, jadi tenaga kerjanya banyak, penduduknya banyak, tenaga kerjanya banyak, fotokopinya sedikit. Nah, jadi dengan input yang ada atau dengan teknologi yang ada, itu bisa menghasilkan output yang banyak. Satu fotokopi bisa menghasilkan misalnya satu hari 1000 lembar, atau satu fotokopi bisa menghasilkan 5000 lembar cetakan, seperti itu. Jadi bagaimana fotokopi satu itu menghasilkan laba maksimum, seperti itu. Apalagi fotokopi 2. Fotokopi 1 aja 1000 lembar, fotokopi 2 berarti 2000 lembar bisa di fotokopi jumlah lembarannya, seperti itu, ya. Jadi bagaimana dengan satu fotokopi bisa menghasilkan laba yang banyak, atau juga meminimalkan input dalam mencapai output tertentu, ya, seperti itu. Itu contohnya di fotokopi, ya. Atau contoh lain juga bisa. Bagaimana misalnya kita memproduksi misalnya
premium seperti itu ya, atau BBM ya, bahan bakar minyak, pertalite dan sebagainya, itu kita bisa memproduksi dengan alat A misalnya 8.000 barel kita dapat, atau dengan alat B kita bisa menghasilkan 9.000 barel, tergantung aja antara Anda pilih alat A atau alat B. Pasti yang Anda pilih adalah alat B karena bisa menghasilkan produksi pertalite premium yang lebih banyak. Percuma kalau misalnya kita kembali ke fotokopi, misalnya fotokopinya 5, ternyata yang dihasilkan cuma 100 paper atau 100 cetakan. Nah, itu kan percuma. Lebih baik yang satu fotokopi tapi menghasilkan 1000 cetakan. Nah, 5 fotokopi menghasilkan 100 lembar, 100 cetakan. Dibandingkan satu fotokopi menghasilkan 1000 cetakan. Nah, jadi lebih baik kita menggunakan satu fotokopi saja karena dia bisa menghasilkan output yang banyak, bisa menghasilkan cetakan yang banyak. Itulah salah satu tujuan daripada mikro untuk belajar ilmu ekonomi ya. Bahasa sederhananya seperti itu ya. Tujuan makronya adalah untuk mencapai sasaran makroekonomi ya. Jadi bisa menstabilkan harga, bisa juga terkait dengan stabilitas harga ya, atau mencapai full employment itu tenaga kerja yang penuh. Artinya dalam satu negara tidak ada lagi namanya pengangguran seperti itu. Terus pemerataan distribusi pendapatan, tidak ada yang jomplang antara daerah A, daerah B, daerah C. Nah, jadi distribusi pendapatan itu bagus dari sisi gaji ya, dari sisi honor atau dari sisi kesejahteraan, itu semuanya merata antar daerah, atau menjaga keseimbangan perdagangan internasional ya. Jadi misalnya tidak ada jomplang ekspor impor sebagainya seperti itu, atau ekspor kita lebih baik daripada impor, jadi terjadi surplus ekonomi seperti itu karena ekspor di atas daripada impor. Dan juga menjaga stabilitas kurs ya, stabilitas nilai mata uang. Nah, misalnya kita ambil contoh Indonesia saja, misalnya kalau misalnya kalian Indonesia itu kursnya anjlok, itu bisa repot sekali. Jadi kalau kalian jalan-jalan ke suatu negara, misalnya negara Eropa, dari Halim Perdana Kusuma atau dari Jakarta berangkat misalnya ke mana, ke Singapura, ternyata sampai sana mata uang kita merosot. Nah, jadi barang yang kita beli itu mahal akibatnya, karena sampai Singapura kita harus menukarkan mata uang kita dengan dolar Singapura ya. Yang tadinya waktu berangkat itu mata uang kita masih kuat, misalnya di kisaran 10.000, pas sampai Singapura ternyata terjadi nilai mata uang kita rendah, dari 10.000 menjadi 12.000 misalnya. Pas sampai Singapura kita mau beli barang, kaget ternyata mata uang kita anjlok, tadinya 10.000 kita bisa beli bakso di Singapura, malah jadi harganya jadi 12.000. Nah, seperti itu. Jadi ada selisih 2.000 seperti itu kan, dari 10.000 ke 12.000. Nah, itu jadi bakso yang harganya 10.000 ternyata sampai Singapura jadi 12.000 seperti itu. Wah, mahal sekali kan. Nah, itu kenapa pemerintah harus menjaga stabilitas nilai mata uang kita ya, biar jadi kalau kalian beli bakso di Singapura itu tidak kaget dengan harga bakso di sana akibat nilai mata uang kita yang merosot. Nah, seperti itu. Jadi penerapan ilmu ekonomi itu bisa dapat mengatasi masalah-masalah ekonomi ya, akibat sumber daya yang terbatas ya, sumber daya alam kita yang terbatas. Dan juga sebenarnya masalah ekonomi itu yang berkurang menunjukkan tingkat kemakmuran masyarakat. Jadi kalau misalnya masalah ekonomi suatu daerah itu sangat tinggi sekali masalahnya, masalah ekonomi termasuk distribusi pendapatan dan sebagainya, itu bisa kemakmuran masyarakat kita bisa rendah sekali, bisa anjlok sekali ya, karena distribusi pendapatan tidak merata. Makanya itu masalah ekonomi itu sebenarnya harus cepat-cepat diselesaikan ya.
Oke, itu saja materi untuk hari ini. Selanjutnya kita akan bicara terkait dengan materi-materi selanjutnya. Saya berusaha menjelaskan terkait dengan untuk mengenal pakar ekonomi, para ahli-ahli ekonomi dunia itu siapa ya. Saya akan berusaha menjelaskan secara singkat ya part selanjutnya dari video ini. Oke, itu saja. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di video di bawah ini ya, biar saya terus semangat membuat video-video pembelajaran ekonomi ya, karena kita akan belajar dari tahap bawah, dari level intermediate, level tengah, sampai insya Allah di level atas juga ntar ada pembahasan terkait dengan soal-soal ekonomi, entah itu matematika ekonomi atau ekonometrika dan sebagainya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.